Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Pini Alpiani dan teman saya Harpian Rifki Bajakasa dan Muhammad Maulana Trisakti. Di sini kami akan mempresentasikan laporan laba rugi perusahaan jasa. Yang pertama, definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Lalu definisi laporan laba rugi, suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Jenis-jenis laporan laba rugi ada 5. Yang pertama, laba kotor. Ukuran pendapatan langsung dari penjualan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Lalu laba operasi, selisih penjualan, biaya, dan beban operasi perusahaan. Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak penghasilan berdasarkan SAK. Dan yang keempat, laba bersih. Penjualan bersih terhadap HPP yang dikurang beban operasional dan pajak penghasilan. Dan yang terakhir, operasi berjalan. Aktivitas bisnis dalam periode berjalan setelah pajak dan bunga. Disebut juga laba sebelum pos luar biasa. Lalu ada tujuan laporan laba rugi ada 3. Yang pertama, perhitungan besaran pajak perusahaan. Yang kedua, mengecek serta evaluasi laba di setiap waktu. Dan yang ketiga, menilai efisiensi perusahaan berdasarkan nilai usaha. Definisi laporan laba rugi komprehensif. Salah satu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya laporan ini, pengusaha dapat mengetahui kinerja sebuah perusahaan sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan melakukan prediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas perusahaan di masa depan. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Harfian. Kegunaan lain dari laba rugi komprehensif. Yang pertama investasi, yang kedua pinjaman modal, yang ketiga manajemen. Unsur-unsur dalam membuat laporan laba rugi. Yang pertama pendapatan adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Yang kedua, keuntungan adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang ketiga, beban adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Yang keempat, kerugian adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Manfaat laporan laba rugi perusahaan jasa. Yang pertama, memberikan informasi pendapatan perusahaan. Yang kedua, menyediakan data untuk analisis investor. Yang ketiga, menyediakan informasi pendapatan perusahaan secara periode. 2. Format cara membuat laba rugi perusahaan jasa. Yang pertama, single step, yaitu untuk langkah tunggal disajikan dengan menjumlahkan semua pendapatan dan semua beban, tanpa memisahkan laba dari kegiatan operasional dan non-operasional. Kemudian, selisih dari pendapatan dan beban akan diketahui besarnya sebagai laba atau rugi perusahaan. Rumusnya itu laba rugi bersih sama dengan pendapatan dikurang beban. Yang kedua, multi-step, yaitu langkah bertahap disusun dalam beberapa kelompok sesuai jenis pendapatan dan beban. Rumusnya itu laba rugi bersih sama dengan pendapatan operasional dikurang beban operasional ditambah pendapatan lain-lain dikurang beban lain-lain. Persiapan menyusun laporan laba rugi. Langkah pertama yaitu membuat jurnal transaksi. Ketika dikaitkan dengan laba rugi, maka urutannya yakni akun pendapatan, beban, dan turunan.
lalu diposting ke buku besar. Dalam siklus akuntansi, laporan laba rugi disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian atau setelah neraca lajur atau penyusunan kertas kerja. Hal ini karena untuk membuat laba rugi terdapat kolom-kolom yang berasal dari kertas kerja seperti pendapatan dan beban yang ada di dalam kertas kerja. Ketahui format laba rugi. Identitas perusahaan, jenis laporan yang disajikan, dan periode. 3 komponen utama: total pendapatan, total beban, dan laba atau rugi. Beban diambil dari kolom neraca. Contoh laporan laba rugi komprehensif pada perusahaan jasa. Untuk contoh kerangka laporan komprehensif pada perusahaan jasa seperti berikut. Jadi untuk peraturan yang sudah ditetapkan BPPAM dan LK87 mewajibkan emiten atau perusahaan publik menyajikan seluruh pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam suatu laporan laba rugi komprehensif. Gambar ini adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan komprehensif. Kemudian ini contoh laporan laba rugi yang perusahaan jasa yang kita dapat dari IDX. Jadi ini adalah PT Media.com Tbk. Untuk yang pertama pendapatan dan beban langsung ini kita dapat dari neraca lajur atau neraca perusahaan. Yang kemudian untuk mencari laba kotor ini perhitungannya adalah pendapatan dikurangi beban langsung. Nanti akan ketemu dengan laba kotor ini. Kemudian untuk mencari laba sebelum pajak, kita harus menghitung laba kotor ini, kita kurangi dengan beban-beban dan menambahkan pendapatan yang ada. Setelah itu nanti kita akan dapat laba sebelum pajak. Setelah kita dapat laba sebelum pajak, kita akan mengurangi dengan beban pajak penghasilan untuk mencari laba bersih periode berjalan. Jadi laba sebelum pajak dengan nilai sekian, kita kurangi dengan pajak penghasilan. Dengan nilai sekian nanti akan kita dapatkan laba bersih periode berjalan. Kemudian penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak penghasilan. Karena di sini ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha di luar negeri untuk pos-pos yang akan diklasifikasikan ke dalam laba rugi sebesar sekian. Next. Kemudian untuk laba bersih berjalan itu kita tambahkan dengan selisih tersebut dan kita akan mendapatkan jumlah laba komprehensif berjalan. Setelah itu setelah kita mendapatkan laba komprehensif berjalan, untuk penjelasan laba bersih yang didistribusikan kepada entitas induk dan kepentingan non pengendali adalah sebagai berikut, dan setelah dijumlahkan akan mendapatkan laba bersih periode berjalan. Kemudian untuk jumlah laba komprehensif yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali sebagai berikut, dan setelah dijumlahkan menjadi jumlah laba komprehensif periode berjalan. Setelah kita dapat nilai laba komprehensif periode berjalan, kita akan bisa mendapatkan laba per saham dasar dengan nilai 14,7. Penyusunan laporan keuangan laba rugi perusahaan PT Global Media.com Tbk menggunakan metode single step, dan yang ditampilkan
di atas tadi adalah laporan laba rugi untuk periode 31 Desember dan menghasilkan jumlah pada laba rugi komprehensif sebesar 850 dan 99 dan menghasilkan laba rugi per saham dasar sebesar 14,7. Untuk kesimpulan, laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang sangat penting bagi setiap usaha, sekalipun Anda yang baru memulai untuk membangun usaha. Dengan laporan ini Anda dapat memantau pengeluaran dan pemasukan yang terjadi pada usaha Anda dan melakukan improvisasi pada kegiatan operasional yang dibutuhkan setiap pengeluaran dan pemasukan yang berdampak langsung pada kelangsungan bisnis Anda. Dan jika Anda tidak memantau hal itu secara benar, bisa dipastikan Anda tidak akan bisa mengembangkan usaha secara optimal dikarenakan tidak mengetahui keuntungan dan kerugian bisnis Anda. Sekian. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.